Nah, balik lagi di channel saya, channel Erwinsu. Nah, di kesempatan kali ini yang bakal kita bahas itu adalah penampilan dan genetik. Nah, jadi kalau kita mau bahas, kita bahas yang satu ini dulu ya. Bahas yang satu ini. Nah, oke. Maka di sini penilaian teman-teman pasti koi oren. Nah, yang satu ini pasti koi oren. Kenapa? Karena warnanya sudah ke oren. Kalau dari penilaian dari penampilan ya, penampilan. Nah, yang satu ini pasti teman bisa bilang koi, ya karena dimanapun, kenapa bisa dibilang koi itu karena pewarnaannya, dimana pewarnaannya itu ibaratkan pewarna dalam darah semua. Yang satu ini, jadi kita bilang ini penampilannya koi juga, ini penampilannya koi. Nah, yang satu ini, mungkin teman-teman ada yang bertanya, wah ini fancy. Ya, diterima masukannya. Cuman di sini yang mau kita jelaskan adalah secara genetiknya. Jadi penampilannya mungkin ini fancy, ini koi. Ya, ini kita bahas nih. Jadi kalau mau kita bahas secara genetik, ya, ini adalah fancy koi. Kenapa disebut fancy koi? Karena di mana masih ada fancy yang masih dominan orange, sama ada koinya. Jadi seperti teman-teman lihat di sini tuh masih ada nih pewarna sisinya tuh. Seharusnya kalau di tempat saya tuh dimana koi itu harus bersih. Nah, macam ini bersih dia. Nah, jadi ini kita anggap saya secara genetik fancy koi. Nah, kalau yang satu ini koi. Yang satu ini mungkin teman bilang fancy, tapi yang satu ini sebenarnya koi fancy. Nah, apa yang membedakan di sini? Jadi kita bahas dulu fancy koi sama koi fancy. Yang artinya di mana fancy koi, di mana yang satu ini dia bisa menghasilkan fancy, yang di mana fancy pada umumnya pewarnaan dalam darahnya itu banyak. Fancy pada umumnya seperti itu. Dan dia bisa menghasilkan koi. Kan belum lurus jadi satu. Jadi bahkan kalau mau fancy mau koi, tapi belum lurus. Jadinya fancy koi. Tapi secara penampilan mungkin bisa disebut koi oren, tapi secara genetik maka saya bilang fancy koi. Nah, yang satu ini kita lompat dulu, yang satu ini. Kita lompat dulu. Kita ke yang satu ini. Kenapa disebut koi fancy? Nah, percaya atau tidak percaya, contoh kita anggap kita punya ini ya, punya koi. Jadi anakannya kan pasti ada koinya, tapi ada koi fancy-nya. Yang artinya nanti ada di mana pewarnaan dalam darahnya itu sedikit, tetapi di cover sama sisik putih. Nah, itu sering kejadian. Makanya disebut koi fancy, dan ini disebut fancy koi. Yang artinya yang satu ini melambangkan dari fancy-nya dari koi, yang artinya dari koi yang sudah macam gini-gini bisa menghasilkan fancy yang seperti ini. Kita sebut koi fancy, sedangkan yang satu ini adalah fancy koi, di mana dia ada di dua jalur, mau di mana ini seperti itu. Kalau mau ke pensi, kalau mau ibaratkan ini kalau kita pensikan dia jadi pink. Tuh dua, pewarna sisinya pink kan? Nah, kalau full sisi pink, tapi kalau kita bongkar jadi oranye. Bongkar macam gini. Nah, jadi di sini sebagai informasi tambahan di mana genetik itu kita nggak bisa tahu. Nggak bisa tahu itu kenapa. Kecuali ikannya dari kita. Maksudnya, contoh teman-teman ngebreed, teman-teman bisa tahu. Contoh, ini dia bisa menghasilkan hampir mirip seperti ini yang ada di display ini. Tapi ada selopennya. Yang artinya selopen itu kerabat daripada koi. Nah, sedangkan yang satu ini tidak ada selopennya. Masih fancy. Masih ada yang ke arah fancy, ada yang ke arah koi.
Nah, seperti itu. Nah, jadi pembahasan kali ini tambahan lagi, kenapa ada Galaxy, Emerald atau sebagainya. Jadi sebenarnya defense koi, jadi dia nanti kan ada tuh yang misalnya bintiknya satu-satu, ada juga nanti di mana banyaklah spesifikasinya yang tentunya harus dipelajari lagi, yang artinya dari fancy koi itulah menghasilkan yang namanya fancy galaxy, koi galaxy dan sebagainya lah seperti itu. Jadi semuanya perantaran di sini. Fancy koi, bukan di koi fancy. Nah, kenapa ini disebut koi fancy? Karena di mana pewarnaan dalam darahnya udah selopen banyak. Cuman ada pertumbuhan di mana terpacu pertumbuhan sisinya akhirnya jadinya seperti ini. Dan ini pun pasti tetap melekat. Ibaratkan selopen dan koi fancy tetap melekat karena mereka sekerabat. Nah, jadi yang bakal kita bahas kali ini, tambahan lagi. Teman bisa lihat di sini, jadi di sini sebenarnya ada yang satu ini kenapa bisa banyak warna, yang satu ini kenapa spesifik satu warna. Kita fokus ke. Nah, jadi kita di sini bahas ya, kita bahas pelan-pelan. Contoh, mungkin teman-teman ada yang udah praktek, ada yang belum praktek, cuman di sini nggak ada salahnya menjadi informasi tambahan atau informasi mentah. Ibaratkan belum praktek maka belum matang. Tapi kalau udah praktek nanti matang sendiri ataupun dipraktekkan. Nah, kali ini yang bakal kita bahas itu adalah kenapa cupang merah kita silangkan dengan cupang kuning. Nggak bisa yang namanya ceritanya merah kuning. Nah, ini nih yang mau kita bahas. Kenapa nggak bisa merah kuning? Kenapa nggak bisa seperti ini? Padahal basicnya itu merah semua, kuning semua. Nah, ini menarik nih, menarik. Yang artinya di sini, itulah yang bisa kita sebut solid color. Kenapa kita sebut solid color? Karena ada spesifikasinya di mana contoh dia itu menangnya di merah, yang satu menangnya di kuning. Yang artinya mereka bisa bergabung atau bisa dilaga. Maksudnya di sini kalau merah sama kuning, kita tendangkan nggak langsung jadi oranye. Nah, ada nanti persenannya mereka warnanya berpadu. Ada di mana nggak, ibaratkan karena perhitungannya sebenarnya banyak, agak rumit. Cuman di sini yang kita bahas ini, kenapa yang itu nggak bisa ke warna-warni. Nah, jadi di sini kan jawabannya dia adalah solid color. Nah, kenapa yang ini bisa warna-warni? Mungkin teman menjawab, ya karena multicolor. Nah, masukannya diterima, tapi mau kita bahas lagi. Bahasnya gimana? Jadi gini ya. Contoh ini adalah koi. Kita anggap koinya sama, warnanya beda. Yang artinya ini adalah hasil persilangan daripada koi merah sama koi kuning. Yang dimana dia punya spesifikasinya warnanya di kepalanya lengkap gitu. Lengkap itu bisa lihat warnanya masih banyak. Yang artinya di sini kenapa nggak ada kuningnya? Nah, ini nih pertanyaan yang bagus. Kenapa nggak ada kuningnya? Nah, padahal ini persilangan dari merah dan kuning. Kenapa ini ada kuningnya? Nah, ini yang mau kita bahas. Di mana di suatu itu di mana starternya itu merah, betinanya merah. Yang artinya jantannya yang kuning. Jadinya oranye merahnya agak meredup, jadilah arahnya ke oranye. Tetapi bisa kita ketahui di mana pewarnaannya sama, di mana sama itu yang merah badannya sama merah, yang kuning badannya sama kuning. Tapi kenapa di sini nggak ada kuningnya gitu? Nah, kenapa gitu? Nah, jadi sebenarnya gini. Yang untuk menghasilkan yang tengah ini biasa saya sebut yellow base. Bang, maksud dari yellow base itu di mana? Yang maksud dari saya itu di mana nanti suatu saat dia pasti perlu kuning, koi kuning. Nah, jadi pembuatannya gimana? Jadi sekarang pembuatannya itu sedikit rumit.
karena persentasenya dapat itu kecil. Yang artinya gimana? Yang artinya itu ini dulu di mana ibunya itu modalnya di mana merahnya sama hitamnya, dia kan hanya merah hitam selopen. Modalnya itu cuma titik-titik. Ketemulah si kuning yang modalnya titik-titik, tetapi peletakan pewarnaannya itu berbeda. Kalian mengerti? Di mana peletakan pewarnanya itu berbeda, yang artinya ada persentase di mana warnanya bisa keluar di bagian-bagian tertentu yang cenderung di selopen. Jadi misalnya di ekor dorsal atasnya warna kuning. Jadi betinanya kita pakai koi merah, cuman dorsal atasnya selopen. Nah, bisa tuh keluar kuningnya. Nah, dibalik lagi, contoh seperti ini bisa teman-teman lihat di mana ada tuh kuningnya agak gelap, di mana dia bentrok dengan hitamnya. Nah, jadi kenapa yang ini nggak bisa keluar kuning? Karena di mana itu peletakan warnanya mirip, tapi dominan ke merahnya. Karena betinanya yang merah, dominan merahnya. Sedangkan kuningnya nggak bisa mengalahkan merahnya, tapi menurunkan pewarnaannya. Jadi contohnya seperti ini. Merah kita kawinkan sama kuning. Maka nggak langsung jadi oranye, tetapi kuningnya makin lama makin menggelap. Merah, sedangkan jantannya kuning, betinanya merah, maka semakin lama nanti ada persentasenya di mana buraiknya itu atau hasil anakannya itu di mana karena starter betinanya merah ke arah merah, maka merahnya nanti akan redup. Nah, seperti ini nih merahnya. Yang artinya sebenarnya ini udah bisa kita kategorikan oranye gitu. Nah, jadi di pembahasan kali ini yang menariknya adalah di multicolor ini. Di mana contoh ya, kita bahas contoh, ada tanco di kepalanya hitam. Kita anggap saja persenannya kepalanya hitam warnanya, tanco. Sisanya selopen. Ada satu tanco lagi di mana pewarnaan kuning di punggung. Pas kita beli nanti bisa keluar tuh. Yang kepalanya hitam sama di punggungnya kuning. Nah, kenapa bisa gitu? Karena selopennya itu adalah pewarnaan terendah yang bisa ditaruh seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bahas tanco nih, tanconya di kepala warna merah, tanco ada ikan satu lagi, tanconya di kepala itu warnanya kuning. Nah, bisa lo jadi tanco oranye. Dengan catatan peletakannya sama. Yang arti kata itu bisa kita sebut solid genetik, tapi ini dia berbeda level. Yang berbeda level itu artinya dia itu adalah genetik multicolor. Dimana keberagaman peletakannya itu dimana sebenarnya ada genetiknya. Kenapa koi satu ini bisa pewarnanya titik-titik, ada koi satu lagi dimana pewarnanya dominan di kepala semua oranye, ada yang dimana ada loreng hitamnya. Nah, itu semua ada spesifikasinya yang dimana contoh seperti ini dimainkan dimana di tempat saya dimainkan orangnya main titik-titik itu dalam arti kata nggak blok seperti itu. Nah, jadi nih seperti ini. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena di pasaran itu sendiri lagi maraknya yellow base. Nah, jadi di pembahasan kali kenapa dia disebut yellow base? Karena nantinya itu dia perlu yang namanya pewarnaan kuning. Perlu yang namanya pewarnaan seperti ini. Ini belum masuk oranye nih, belum masuk oranye. Yang artinya kalau kita mau masuk oranye, kita harus cari di mana contoh. Nah, di kepalanya itu selopen kan, kita harus cari kepalanya yang oranye. Bisa tuh pelan-pelan. Di mana ada spesifikasinya. Cuman di sini saya ingatkan persentasenya kecil, yang artinya enggak kita buat gini sesuai arahan langsung semuanya langsung jadi seperti ini, enggak, persentasenya kecil gitu. Tetap nanti misalnya ada koi merah, starternya betina koi merah, maka ya pasti tetap dominan ada koi merah. Cuman ada koi yang dimana sudah hybrid, pergabungan jantan dan betina. Nah, jadilah seperti ini. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Saya Rinsu sebagai informasi tambahan. Semoga bermanfaat. Pamitan, bye-bye.